Anas bin Malik ini satu sahabat yang cerdas dalam banyak meriwayatkan hadis. Ya, begitu beliau seorang pemuda, tapi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sekarangnya ini Anas bin sahabatnya Rasulullah yang sangat taat sampai setelah Rasulullah mau wudhu, mau apa, pokoknya tahu semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kecintaannya dengan Nabi betul-betul sungguh-sungguh. Ya, makanya karena cintanya beliau kepada Rasulullah sampai-sampai banyak beliau meriwayatkan hadisnya pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Salasatul man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. Kata Nabi, ada 3 perkara man, siapa orangnya, siapa yang kunna, yang ada pada fihinya, yang ada pada dirinya, 3 perkara yang ada di dalam diri kita. Wajada bihinna halawatal iman, dan akan mendapatkan manisnya iman. Jadi manis itu bukan hanya madu ya. Jadi ini manisnya iman itu lebih manis daripada manisnya madu. Apa itu iman? Al-yaqinu wa tasdiqu bil qalbi, yakin di dalam hati, wa taqriru bil lisan, dan mengucapkan di lisan, wa af'alu bil arkan, dan dilanjutkan dengan sebuah perbuatan. Siapa orang yang akan mendapatkan manisnya iman? Yang pertama yaitu orang ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini orang yang akan mendapatkan manisnya iman, keimanan kita ini akan lezat, akan manis. Yang pertama adalah jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih cinta ilaihi daripadanya, mimma siwahuma, lebih daripada keduanya. Artinya kita punya anak, kita punya pekerjaan, kita punya duit, kita punya bisnis, kita punya segalanya, tapi itu hanya hiasan. Lebih dicintainya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ini, berat. Kita punya sesuatu, tapi kita sesuatu yang kita cintai itu nggak boleh melebihi cintanya kepada Allah. Maksudnya kita punya harta, punya apa saja ini, ketika kita mencintainya lebih dari mencintai Allah, suatu saat sesuatu harta yang kita miliki ini ditarik sama Allah, kita akan stres. Harta, misalkan nih, dulu ada tsunami kan di Aceh, itu udah terus tuh hartanya. Begitu datang musibah, begitu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat dia mencintainya lebih daripada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mengalami kekecewaan. Makalah apa yang kita miliki itu sesungguhnya karena Allah. Kita punya anak, ya cintainya karena Allah. Kita punya teman, ya bertemannya karena Allah. Kalau bertemannya bukan karena Allah, saat teman kita meninggalkan kita, maka kita akan merasa kecewa. Tapi kalau teman kita ngerugiin kita, teman kita nyakitin kita, tapi kita karena Allah udah, biarin aja. Jadi sesungguhnya sesuatu itu pun sudah kita hindari semuanya ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, karena Allah teh jabatan nih kan 5 tahun ganti, ya udah karena Allah. Yang kedua, orang akan mendapatkan manisnya iman, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a wa ayyuhibba, dan hendaknya kamu mencintai sesuatu,
la yuhibbuhu illallah. Jadi yang kedua, orang yang akan mendapatkan manisnya iman yaitu orang yang mencintai sesuatu la yuhibbuhu illallah. Tidaklah dia mencintainya kecuali ada dasarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Awet. Jadi kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, sesungguhnya akan awet. Mar'a di sini, mar'a itu sesuatu. Sesuatunya itu luas, apa aja. Yang ketiga, wa an yakraha ayya'uda fil kufr ba'da ayyan fadahullah kama yakrahu ayyun fadafinna. Yang ketiga adalah ketika kita membenci sesuatu, gak boleh benci terus tuh. Pendendam berarti kita ya. Wa akraha ayya'uda fil kufri. Orang udah salah misalnya, udah ketahuan salahnya, tapi orang itu tobat, orang itu balik lagi kepada kebaikan, kepada kebenaran, ya kita nggak boleh lagi benci lagi. Jadi dia bencinya juga bukan karena orangnya, bencinya karena perbuatannya. Tapi ketika orang itu sudah kembali kepada kebaikan, maka kita sudah nggak boleh lagi, karena yang dibenci tadi perbuatannya, orangnya kita nggak boleh benci. Ketika kesalahan dia sudah dilewati dan sudah mengakui kesalahannya, kama yakrahul al-ghafatu finnar, ketika dia sudah melalui kesalahannya, mengakui kesalahannya, maka kita membencinya sudah cukup. Ketika kita bisa membenci itu, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Kadang-kala kita kesal kepada seorang, tahan kesal terus, lama soalnya, udah nggak dimaafin dah itu kalau udah itu. Nah, ketika itu maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan manisnya iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan syafaat, yang akan mendapatkan perlindungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, di mana nanti di mahsyar itu tidak ada satupun yang bisa menaungi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu pernah dengarkan mungkin, nanti di mahsyar itu tidak ada satupun yang bisa membela kita, seluruhnya dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 4 golongan manusia yang akan mendapatkan itu nanti dalam naungan Allah, yang lain kepanasan, yang lain pokoknya kesulitan, tapi 7 golongan manusia ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu pemimpin? Diri kita. Diri kita, nggak usah kita ngorek-ngorek orang lain dulu, kita ngorek diri kita. Kita bisakah kita seorang pemimpin, memimpin seluruh anggota tubuh kita? Kita pemimpin tangan kita, pemimpin kaki kita. Sudah bisakah kita memimpin kaki kita untuk menuju jalan kebenaran? Sudah bisakah kita memimpin lisan kita, mulut kita untuk menuju ketepatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah bisakah kita dalam pemimpin ini kita bisa memimpin hati kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan. Nah, karena setiap kita ini pemimpin itu bukan hanya RT saja, bukan hanya RW, bukan hanya lurah, bukan hanya bupati, wali kota saja. Ya, jadi diri kita ini adalah sesungguhnya pemimpin. Saat kita bisa memimpin mata kita, saat kita bisa memimpin tangan kita, saat kita bisa memimpin seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah tergolong pemimpin yang adil. Adil artinya bisa menggunakan mana mata kita, mana tangan kita itu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Yang kedua adalah orang yang akan diberikan naungan nanti di yaumil qiyamah adalah wasyabun, seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah.
Orang tua taat kepada Allah baik. Aki-aki ini rajin masjid, rajin ibadah, baik orang tua aki-aki. Ngapain lagi udah aki nggak rajin. Tapi anak muda yang lagi harusnya main, harusnya hura-hura, harusnya dia jalan-jalan, harusnya dia apa ngebolang gitu kan itunya, bolang jalan-jalan. Dia masih mau taat pada Allah, dia mau duduk dalam satu majelis, dia duduk dalam satu ketaatan kepada Allah, maka pemuda seperti ini akan diberikan naungan nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semuanya pemuda, semuanya kita ini pemuda semuanya. Masih bisa kita jalan-jalan seperti malam ini kan. Tapi kita masih mau duduk ya. Bisa coba jalan-jalan doang. Yang ketiga, golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu ta'alluq ke masjid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, artinya sholat dia ke masjid gitu. Jadi orang yang seperti ini nanti akan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dari 7 ini kita nggak ada sama sekali, ini bahaya. Yang keempat, warujulani tahabba fillah istama'a alaih. Mudah-mudahan kita tergolong nih. Yang keempat yaitu 2 orang yang saling mencintai fillah karena Allah, istama'a alaih. Setiap dia bertemunya karena Allah. Tuh. Gimana Kif? Gini empang, ngobrol, tapi bertemunya karena Allah. Ngobrol kita, nah, ya udah. Kan di sini nggak dijelasin. Warujulani tahabba fillah fil ta'lim nggak ada. Jadi di sini yang jelasnya 2 orang yang mengasihi, ya, yang dia bertemu karena Allah itu istama'a. Wa tafarraqu alaih, dan dia berpisah juga karena Allah. Dia ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kan ada orang berpisah nggak karena Allah, berpisah karena benci ada. Wah, malas kalau dia tinggal aja begitu gitu. Ada banyak. Ketika dia punya niat gitu, ya kita nggak usah. Dia meninggalkan kita, misalnya gitu. Ya, nggak apa, yang penting kita nggak usah. Biarin aja. Dia meninggalkan kita, dia ini. Yang penting kita jangan merasa dan punya niat untuk meninggalkannya. Kalau perasaan dia ini berpisah gitu, berpisahnya bukan karena Allah, berpisahnya karena sesuatu, karena kebencian, maka dia yang akan rugi. Makanya kita kalau bertemu, berpisah, ya, sekalipun dia memisahkan, biarin aja. Asal dia karena Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia karena kebencian, dia yang akan kena dengan sendirinya. Dia tidak mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berpisahnya kita karena ada kebaikan. Waduh, bisa saya harus. Nah, karena misalnya mungkin pekerjaannya, misalnya nih, kita sering ketemu, tapi pergi ke Kalimantan. Nah, ngapain usaha atau apa kan itu? Ya nggak apa-apa kalau dia berpisahnya karena Allah, baik itu. Berapa tuh? Udah berapa tuh? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 ya? Keenam, wa rajulun da'at humra'atun dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini yang berat nih. Yang keenam ini seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita, dzata mansubin, diajak sama perempuannya wa jamalin, perempuannya cantik. Itu ke faqala inni akhafullah. Takut sama Allah. Tapi di sini nggak jelasin ke mansobin wa jamalin, yang penting wanita aja, nggak dijelasin janda gitu kan. Yang penting dia saat dia diajak, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak.
Yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Nah ini yang ketujuh, yaitu seseorang yang menyedekahkannya, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhwaha, maka dia merahasiakan, hatta ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam ini, seorang yang bersedekah, dia sedekahnya nggak pernah mau disebut. Biasanya kita sedekah pengen disebut, binanu telah mensedekahkan 1 juta, 2 juta. Dia sedekah nggak pernah mau disebut. Fakhfaha, dia rahasiakan, hatta ta'lamu, sampai tangan kirinya tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Berat juga ini. Sedekah nih, ya enggak, tangan kirinya nggak tahu yang diberikan tangan kanan. Makanya kan Anda biasa sedekah tuh ditutup kirinya, bolongannya ditutup kan, dia tahuan gitu. Harus punya kita amalan yang seperti yang sedekah itu, artinya punya kelebihan semua. Sedekah diumumkan, mungkin tujuannya untuk fastabiqul khairat, apa-apa lagi bangun masjid, ini biar tertarik yang lain kan, apa-apa. Tapi ada yang lebih khusus lagi, kalau kita sedekah kita nggak diumumkan, itu akan amalan nanti saat di yaumil kiamah, saat tidak ada pertolongan apapun, nanti sedekah kita akan datang muncul gitu. Kalau yang diumumin, iya, cuma kan udah diumumin. Arti kata gini, ya udah, orang itu diumumin, dibayar sih, diganti di dunia juga. Semua ada diumumin, gitu. Kalau juga ini, kadang-kadang kita sudah pengen tahu, ya, berarti makanya dasar pengorbanan, gak perlu lagi tahu, sebetulnya ya. Sesuatu yang sudah kita berikan, capek tangan kita, nggak perlu lagi tahu, bayangin. Apalagi orang lain, tangan aja nggak tahu. Sangat berat ini. Kalau mau dipikir berat, tapi insya Allah yang penting ilmu ini kita sudah pernah dengar. Nanti suatu saat kita belum pernah melakukan, atau kita melakukan, ya jangan. Nah, kita harus punya amalan ini. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Yang ketujuh, seseorang yang zikir karena Allah khalian, dalam waktu sepi. Zikir malam hari sepi, fafadat ainahu, sampai meneteskan air matanya. Air matanya menetes bukan karena sulit uangnya, karena dia takut atas dosanya, takut atas perbuatannya yang telah dilakukan, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mahsyar, saat di situ seluruh manusia dibuka rahasianya, seluruhnya di situ dijelaskan. Dalam mahsyar manusia tidak menggunakan apa-apa, matahari 1 jengkal, tapi ada 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul amal baiknya, muncul kesolehan kita di dunia itu nanti, menjadikan pembela kita di dunia yang kita lakukan di dunia ini, menjadikan pembela nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari 7 ini ya harus punya kita amalan-amalan ini. Kalau 7-7-nya mungkin berat. Misalnya nih, kita jadi RT yang adil, kan berat nih. Kita jadi pemimpin yang adil, berat. Jangankan kita memimpin lingkungan, kadang-kadang memimpin anak saja kita belum adil ya. Iya, sangat adil. Makanya kata Allah, yang adil itu aqrabul taqwa. Adil itu adalah sesuatu amalan yang mendekatkan kepada takwa. Dan paling sulit, bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan, satu amalan yang paling sulit adalah adil. Karena adil itu berhubungan dengan manusia, berhubungan hablum minallah dan hablum minan nas dan hablum minan nafsik. 3. Adil itu harus 3 ini.
berhubungannya dengan Allah, berhubungan dengan manusia, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Berat ini, adil Pak. Karena nggak mungkin manusia itu bisa adil total, tapi minimal kita berusaha menuju kepada adil. Apa itu adil? Adilun. Adil itu sesuatu tidak sama, kanan dan kiri harus sama. Ini yang paling sulit. Jangankan ini, guru aja kita ngajar dulu kan. Saya saudara nggak boleh adil dong. Iya, wah ini baikkan urusan ini. Wah ini rajinan. Ya aturan sama, dia mau baik bukan gini, coba aja kalau dia salah. Tapi kan berat itu di situ. Aduh, gua kenal bapaknya lagi nih. Tuh, sering main lagi pakai rokok saja nih. Kalau mampir saya dibikinin kopi lagi sama bapaknya. Ya, kalau dia salah dia enggak ini. Jadi tadi hadis yang tadi ya ingat salahnya aja. Sangat berat ini, jangan dibenar-benar. Insyaallah. Tapi minimal banget kita ketika kita ada taklim adalah ada siraman rohani kita untuk bisa melakukan sedikit demi sedikit insyaallah ya, walaupun tidak semuanya, tidak tujuh-tujuhnya, kita ada golongan itu. Kalau kita tidak ada tujuh-tujuhnya, wadah udah kita pokoknya salah satu kita harus punya aja. Ya mau yang mana kayak insyaallah. Nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat tidak ada pertolongan Allah. Manapun yaitu amalan kita yang akan jalan, amalan kita yang akan membela kita saat di mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita masih bisa ketawa. Bang Ustaz, tidak bisa. Karena nanti akan kita hadapi semua. Hidup ini yang sekarang ini nyata, nanti akan menjadi cerita. Akhirat yang kita ceritakan itu hanya sekedar cerita, nanti akan menjadi nyata. Gak bisa, karena setiap yang hidup pasti akan mengalami mati. Gitu. Mati itu hak, hidup itu hak. Setiap yang hidup pasti mati, pasti itu. Makanya kata Nabi, ya, dunia kita ini hanya sementara, paling 70, 80 tahun, 100 tahun itu udah hebat banget. Tapi ada satu mahkamah, bukan konstitusi lagi, bukan mahkamah agung lagi, tapi mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita hari ini bisa lari dari semua ini, tapi nanti di hadapan Allah kita tidak bisa melarikan sesuatu yang telah kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, umur kita, sehat kita, semata-mata kita masih bisa bertaubat kita atas dosa-dosa kita. Kita bisa bertemu dalam satu majelis. Nah, ini duduk begini aja bisa melebur dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kita ngobrol seharian, 3 hari 3 malam boleh. Tapi kita imbangi setiap minggu sekali kita goyang, kita duduk dalam satu majelis itu goyang dosa kita ini ada imbangi sekali aja, minggu sekali. Maka akan menjadikan penawar, mungkin Allah juga masih mikir lah. Wah ini punya ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan keimanan kepada kita semuanya. Allah memberikan keterbukaan jiwa kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Makanya ada kafal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu maknanya luas. La haula, tidak ada daya dan upaya untuk meninggalkan sebuah maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk menjalankan sebuah ibadah ketaatan illa billahil aliyil azim, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita bisa meninggalkan maksiat itu ya karena ada kekuatan Allah, ada izin Allah. Tapi nggak boleh nih bilang gini, Ustaz maling nih, maling lo ya kan karena Allah, Allah yang ngasih, nggak apa-apa. Karena Allah lo yang maling karena Allah. Artinya kita bisa meninggalkan maksiat itu juga karena pertolongan Allah, maksudnya bukan terus kita bermaksiat terus Allah dibawa-bawa ini. Ya.
Sebelum tutup ada pertanyaan nggak? Oke, semuanya nggak.